Eh, Cuma kan menjadi kontradiksi, Mas Jokowi. Menjadi kontradiksi, paradoks ketika kita lihat dalam 6 tahun terakhir ini bagaimana orang-orang yang bersuara lantang menyampaikan kritiknya, menyampaikan masukannya kepada penguasa harus berhadapan dengan undang-undang ITE yang oleh aparat hukum undang-undang ITE ini berubah menjadi alat pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Hari ini kita dapat berita luar biasa di dunia. Ya, saya kira banyak dimuat juga. Jokowi, _2. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik. Dari Jawa Pos ya. Dan saya kira banyak juga di tempat lain. Ini disampaikan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, ketika memberi sambutan dalam laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia ORI. Ya, Ombudsman ini sebuah lembaga amanat reformasi yang dibentuk khusus untuk mengawasi, tanda kutip ya, itu cuma mengawasi aja, tidak memberi sanksi, tidak ngapa-ngapain. Paling top yang memberi rekomendasi, mengawasi pelayanan publik, pelayanan negara terhadap rakyatnya. Ada kritik ini, kritik itu, kasih masukan sebagainya. Nah, Jokowi memberi sambutan yang oleh Jawa Pos diberi judul Jokowi, _2. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik. Saudara, gimana nih? Ini berita luar biasa sekali. Bayangkan seorang Presiden Republik Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta mengimbau apa mengajak? Menginstruksikan nggak lah ya? Oke lah, mengajak rakyatnya untuk lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah, pada penyelenggara negara. Saudara, apa yang Anda bayangkan dengan membaca berita seperti ini? Saya ingin mengatakan kayaknya wartawan salah tulis nih. Tapi lu kan sama-sama wartawan, masa bersuuzon sama teman-teman wartawan? Iya, bisa gimana dong ya? Tapi begitu kita buka telusuri yang lainnya, ternyata judul dan konten yang mirip serupa. Seperti itu, artinya wartawan nggak salah tulis. Memang Jokowi berpidato ada antara lain isinya seperti itu. Nah, ini di satu sisi tentunya satu hal yang bagus. Ada imbauan, ada ajakan dari pemerintah untuk supaya rakyatnya berpartisipasi aktif dalam pembangunan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Ayo, lebih aktif kalian. Cuma kan menjadi kontradiksi, Mas Jokowi. Menjadi kontradiksi, paradoks ketika kita lihat dalam 6 tahun terakhir ini bagaimana orang-orang yang bersuara lantang menyampaikan kritiknya, menyampaikan masukannya kepada penguasa harus berhadapan dengan undang-undang ITE yang oleh aparat hukum undang-undang ITE ini berubah menjadi alat pukul. Kepada mereka yang berseberangan dengan penguasa, ini alat, ini undang-undang tajamnya luar biasa. Udah nggak usah kita absen siapa aja ya, kita daftar hadirnya yang kena. Ada Sahaganda Nenggolan, ada Jumhur Hidayat, ada Anton Permana, ada Gus Nur, ada Ustadz Mahir Atwalibi, banyak sekali. Bejibun. Kayak Habib Rizik Sihab ini apa salahnya? Kan cuma prokes, pelanggaran prokes kesehatan. Udah bayar denda. Bagaimana hukum di negeri ini di tangan penguasa, di tangan khususnya penegak hukum menjadi alat ampuh untuk membungkam mereka yang kritis. Tiba-tiba Presiden mengajak supaya rakyat Indonesia, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik. Iya. Gimana nih? Aduh, orang bilang lagi bercanda kali, atau jangan-jangan lagi ngelindur kali gitu. Ya bagaimana, karena kondisi seperti ini, saudara. Mas Jokowi, saya ingin mengapresiasi sambutan sampean ya. Tapi mohon maaf,
Bo iya down to earth gitu lah. Memijak bumi, jangan mengawang-awang. Sampai kan Presiden Republik Indonesia tinggal di Republik Indonesia, kalau nggak salah tinggal di Istana Bogor, nggak jauh tuh dari pusat-pusat kekuasaan, masih di Indonesia lah intinya lah gitulah. Sampai kan juga baca berita, sampai kan juga main medsos, ada Twitter, ada segala macam, kalaupun lewat ada staff-staffnya yang memberitahukan bagaimana kritik itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Bayangkan seorang tokoh senior semacam Kwik Yangi yang sangat besar jasanya bagi Indonesia, ya pernah ketua Bappenas, pernah Menko Ikuin, pernah segala macamnya ya. Itu sampai menulis dalam Twitternya, saya tidak pernah setakut sekarang menyampaikan kritik. Loh, bayangin, saya tidak pernah setakut sekarang menyampaikan kritik. Dulu zaman Pak Harto yang orang bilang ini otoriter, pelanggar HAM, diktator, mengatakan bahwa dia mendapat tempat yang cukup bagus di koran Kompas untuk menyampaikan kritiknya secara rutin pada pemerintah. Hari ini dia baru ngomong sebentar dibully. Ada teman saya senior di di FNN, Bang Rizal Padilla, buzzer krasi. Bagaimana negara ini dikelola oleh para buzzer yang dibayar jelas-jelas oleh pemerintah, oleh Istana Negara pada waktu itu. Diundang, dianggarkan 90 miliar. Seterusnya sebagainya untuk influencer, untuk para pendemo dan sebagainya. Jadi please deh, Mas, please sampean down to earth, pijak bumi. Jangan bicara sesuatu yang ideal memang, tapi sesuatu yang justru di bawah kendali Anda sepenuhnya berbeda, kontradiksi, paradoks. Dan ngomong-ngomong soal paradoks ini, luar biasa sekali. Ini saya sempat catat ya. Bagaimana dalam sebuah acara di Istana Negara peringatan Maulid Nabi pada tanggal 29 Oktober yang lalu, ini dari Setkap loh, dari Setkap, Sekretariat Kabinet. Presiden Jokowi, jika bisa teladani Nabi Muhammad, Indonesia akan menjadi negara besar. Dari Setkap, bukan media abal-abal ya, bukan penyebar hoax. Jadi ketika peringatan Maulid Nabi di sana, Presiden meminta kita seluruh warga negara Indonesia termasuk penguasanya meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya bacakan ya, meskipun tidak mudah dilakukan, Presiden Joko Widodo mengajak umat Islam Indonesia untuk meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Jika kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dalam gaya hidup sehari-hari, kita, Presiden meyakini Indonesia bisa menjadi negara besar, makmur dan sejahtera. Bos, dahsyat ini. Dalam Islam, saya coba ingetin lagi barangkali sampean masuk kalau lupa. Ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh terbaik, suri teladan terbaik bagi kalian. Dan Presiden Republik Indonesia tanggal 29 Oktober hari Jumat kemarin ya. Oh, ini mah 3 jam. Ini lama, 3 Januari. Dia ulang-ulang nih, 3 Januari 2015. Udah seperti ini. Ada lagi berita lainnya. Masih soal ini. Soal Maulid. Ini dari kabar bisnis. Ya, tanggal 29 Oktober. Tadi Januari 2015, sekarang 29 Oktober. Judulnya Jokowi, keteladanan Nabi Muhammad memandu pembangunan di Indonesia. Jadi kita diminta oleh presiden kita untuk meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kita tahu juga bagaimana orang-orang yang mencoba meneladani, mengangkat, mengusung cara-cara hidup Rasulullah dikriminalisasi. Pengelola pendiri pasar muamalah di Depok, Zaim Saidi, salahnya di mana? Dituduh katanya melakukan transaksi perdagangan tidak menggunakan rupiah. Jangan tutup mata, bos. Berapa banyak di negeri ini yang transaksi tidak menggunakan rupiah. Anda bawa anak, bawa cucu ke mall, beli koin, lalu cucu Anda bawa masuk ke mainan. Itu tidak pakai rupiah. Ya? Banyak PLN beli batu bara pakai rupiah? Enggak. Pertamina jual beli minyaknya pakai rupiah? Enggak. Anda main ke mall-mall besar yang mewah itu, masuk ke food court-nya, taruh uang deposit, bayar, dapat kartu atau apa,
transaksi beli makanan, gado-gado, pecel, segala macam, rawon dan sebagainya pakai rupiah? Enggak. Jadi ini sebetulnya Jaim Saidi ditangkap bukan karena dia tidak bertransaksi dengan rupiah, tapi dengan dinar dan dirham. Kenapa? Karena dinar dan dirham itu adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW dalam bertransaksi. Bahkan dalam Al-Quran, dinar dan dirham itu adalah mata uang. Tapi karena negara ini dikuasai oleh para pejabat publik yang Islamofobia, maka semua yang berbau Islam menjadi ancaman, dianggap sebagai ancaman. Para pelakunya, para pengusungnya dikriminalisasi. Semua. Syariah itu bukan sejarah, syariah. Khilafah itu bukan cuma sejarah dalam Islam, itu syariah. Jilbab itu bukan cuma soal atribut seragam, itu syariat. Syariat Islam. Lalu dikriminalisasi, di downgrade, didistorsi nilai-nilainya oleh SKB 3 Menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Tito, Nadiem, dan Yakut. Jadi Mas Jokowi, please deh. Please, saya suka Anda memberikan statement itu, suka. Tapi please, tolong, ada dua pilihan. Saya kasih tahu ya kalau sampean lupa, ada 2 pilihan. Pertama, jangan pernah bikin ansor, angin sorga seperti itu. Jangan pernah. Karena apa yang Anda lakukan, yang sampean sampaikan, katakan itu tidak pernah terrealisasi. Bahkan yang ada justru sebaliknya. Dan sampean sebagai kepala negara duduk manis, cicing wae, nggak ngambil tindakan apa-apa. Saya kan tidak bisa dan tidak boleh intervensi dalam masalah hukum. Iya, betul. Tapi sebagai kepala negara yang memberikan statement, sampean bisa mengingatin. Begitu polisi nangkap, Mas Kapolri hati-hati, ini sejalan dengan pidato saya waktu itu. Begitu ada polisi nangkap lagi, Kapolda hati-hati, kasih tahu ya Kapolri, Kapolda hati-hati, itu sejalan dengan pidato saya waktu itu. Gitu loh. Harusnya begitu. Jadi jangan sesuatu yang rakyat ini sudah terlalu capek mendapat paradoks dari presiden. Terlampau banyak paradoks. Belum lagi kita bicara soal paradoks ekonomi meroket atau terjun. Paradoks mau bilang janji selama 5 tahun tumbuh ekonomi 7%, ternyata terus minus, nggak jauh bergeser dari 5%. Paradoks mau membeli kembali Indosat. Paradoks mau menghentikan impor. Paradoks mau menghentikan utang luar negeri. Paradoks mau mengalahkan Petronas oleh Pertamina. Terlampau banyak paradoksnya. Yang paling tidak kalah dasarnya paradoks mobil SMK. Sudah 6.000 di inden. Bos, aduh, jangan gitu. Rakyat tuh, mohon maaf rakyat ya, mohon maaf. Rakyat tuh nggak bodoh-bodoh amat. Rakyat tuh ngerti, tahu, bisa menganalisis, paham. Kami rakyat itu bukan cuma capek, lama-lama gondok, kesel. Jadi pertama, please jangan pernah kasih angin surga seperti ini. Kedua, kalau memberikan angin seperti ini, lakukan supervisi, lakukan pengawasan, pastikan bahwa pidato sampean itu terrealisasi di kehidupan nyata rakyat Indonesia. Tidak ada lagi kriminalisasi terhadap orang-orang yang menyampaikan kritik, terhadap orang-orang yang menyampaikan masukan sepedas apapun. Tidak ada lagi undang-undang ITE yang menjadi undang-undang yang super karet, undang-undang yang luar biasa undang-undang ini. Saya berharap siapapun penguasa yang setelah ini, perhatikan baik-baik undang-undang ini. Cabut, campakkan, buang ke tong sampah, ke laut, masukkan ke peti, kunci, buang ke laut. Tepinya buang ke laut Pasifik, kuncinya buang ke laut India sana atau apalah. Luar biasa. Udah gitu aja dari saya. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.